Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya agar kalian menjadi kaya berkat kemuliaannya. Bayangkan bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus lahir di kandang binatang, bahkan ditempatkan di palungan tempat makan binatang. Nah, dalam bacaan ini, dalam bacaan Matius ini menjelaskan kembali bagaimana hubungan kekayaan itu dengan kerajaan Allah. Semakin kita idealis dalam mengikuti Yesus, semakin sulit pula kita mengikutinya. Ya. Kita melangkah maju, tetapi pikiran dan hati fokus pada hal idealis yang kita bawa, bukan pada Yesus. Nah, terkadang kita beriman itu terlalu idealis, atau idealis akan sesuatu yang sebenarnya bukan kerendahan hati. Nah, itu adalah kesombongan namanya. Dalam Matius 19 ayat 23-30, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Bayangkan, ya bapak-bapak, saudara, bisa orang kaya masuk ke dalam surga, tetapi sukar. Orang mengatakan kekayaan di dunia ini akan menyelamatkan dia di akhirat. Tidak. Kekayaan itu akan membuat dia sangat sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi apakah di dunia ini tidak boleh sejahtera? Boleh. Tetapi orang yang menganggap dirinya kaya berarti dia sombong. Karena kekayaan itu berasal dari siapa? Nyawanya berasal dari siapa? Hidupnya berasal dari siapa? Napas oksigen yang diberikan Tuhan ini dari siapa? Seandainya Tuhan itu berkehendak, oksigen ini dihentikan 1 menit. Apa yang terjadi dengan kita? Mati semua. Tetapi Allah tidak melakukan itu karena apa? Allah Maha Kasih, belas kasihnya kepada kita. Ya, Dia menurunkan hujan bagi yang baik dan bagi yang jahat. Kan begitu. Memberikan panas matahari bagi yang baik dan bagi yang jahat. Supaya apa? Supaya manusia itu yang baik menuju kepada kebenaran dan tetap baik, yang jahat menuju baik dan menuju kebenaran. Dan ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi kita oleh kelompok orang beriman, bagaimana menghadapi situasi dalam kehidupan kita. Jadi jelas, aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ini Yesus ini mengada-ngada ya bagaimana unta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kalau rumah orang Yahudi itu miripnya modelnya kayak seperti lubang jarum pintu gerbangnya. Nah, kalau unta itu kan tinggi. Jadi kalau dia masuk di dalam rumah orang Yahudi itu atau dia bisa jadi masuk ke situ dengan cara diperintahkan untuk berlutut sehingga dia masuk. Binatang saja bisa diperintahkan untuk masuk, masa kita ini diperintahkan untuk menjadi pengikut Kristus yang baik? Tidak bisa. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan Yesus ini sungguh sangat menggemparkan. Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, jadi jika demikian, siapakah yang akan diselamatkan? Jadi semuanya menjadi gempar. Karena memang kita tidak layak diselamatkan. Tetapi karena Kristus Yesuslah yang melayakkan kita, maka jasa Yesus Kristuslah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jadi kemungkinan itu hanya pada satu-satunya, yaitu Allah, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Jadi ini persoalan problematika yang akan dihadapi oleh kelompok orang beriman. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu, sebagai orang beriman itu menjelaskan tentang Allah itu. Dan bagi yang menolaknya, itu silakan. Jadi dia berlaku bodoh, tidak mau mendengarkan hikmat yang datang dari Allah, bukan hikmat yang datang dari kita. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iya, jelas. Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tak ada nama di kolong langit ini yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga selain melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah pengantara kita karena Dia berasal dari Bapa.
Dia berasal dari Allah dan akan kembali. Karena kita sebenarnya adalah berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan kehendak Bapa di surga, bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Dan kita sering membanding-bandingkan jasa kita. Ya. Dan ini adalah suatu hal ya, yang sering terjadi, kesombongan kita. Kami sudah rajin ke gereja, kami sering rajin pelayanan, ya kan? Mengapa kami tidak mendapat berkat seperti orang yang jarang ke gereja itu kok dapat berkat ini? Kan sering kita ya iri hati. Ya. Bahkan kita iri ketika orang itu melakukan kejahatan, kita tidak. Coba misalnya kita tidak jujur katanya. Ini sering terjadi persoalan-persoalan problematika itu. Dan ini dijawab dengan jelas oleh Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi 12 rasul yang dipilih Yesus itu, kecuali Yudas Iskariot, itu akan menghakimi 12 suku anak Israel itu. Jadi itu janji Yesus kepada Petrus dan ke-11 murid lainnya yang menjadi para rasul, pengikut Yesus. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Maka baptis itu kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Kristus, menjadi putra-putri Allah, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia hidup kekal. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita, ya, bukan hal yang biasa, luar biasa. Karena memang bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Inilah orang yang dipilih Allah terdahulu, tetapi dia tidak melaksanakan kehendak Allah. Akhirnya, ya, kalau dia tidak bertobat, tetapi dia bertobat pada akhir, dia akan menjadi yang terakhir. Tetapi ini juga diberikan kepada bangsa Israel yang telah mendapatkan, ya kan, rahmat Allah, pengetahuan tentang Allah, tetapi mereka menjadi terakhir yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Kita sering terjerat dalam dua bentuk kesombongan, ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, apakah masih bisa didengar suara saya? Halo? Jelas ya? Nah, kita sering terjerat dalam bentuk kesombongan, dua bentuk kesombongan. Pertama, kesombongan di hadapan Tuhan. Nah, ini persoalan, problematika yang dihadapi oleh kita. Kita sering sombong di hadapan Tuhan, tidak menyapa Tuhan. Ya, berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Dan kesombongan ini terjadi dalam diri kita. Kita anggap Tuhan itu, ya udah, dia tahu kehidupan kita. Tidak perlu kita menyapanya, karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita. Kita ini kan anak-anak Allah. Masa anak-anak Allah tidak mendapat berkat? Nah, kita sering sombong di situ. Gunanya kita hadir ke gereja, kita misa, kebaktian, kegiatan-kegiatan kelompok iman, itu tujuannya adalah menghadirkan Tuhan, karena Tuhan adalah yang memberikan kehidupan. Menghadirkan Tuhan karena Tuhanlah yang memberikan anugerah kepada kita, dan Tuhanlah sang pencipta langit dan bumi ini. Tanpa Tuhan kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, ini kita menganggap segala keberhasilan kita merupakan usaha dan kehebatan pribadi, sehingga menyangkal keterlibatan Tuhan. Dan sering kita katakan, ya namanya di dunia ini orang berlatih untuk berlomba-lomba. Maka kata Paulus, aku melatih tanganku untuk memukul dan aku melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panas seperti orang-orang dunia ini dapatkan, tetapi untuk mahkota yang abadi, yaitu bersama Kristus Yesus, ya, tinggal dalam hadirat Allah, dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga, kerajaan Allah.
Allah itu adalah surga. Jadi, kalau tidak bersama Allah, kalau misalnya ya bersama dengan Allah itu berarti tinggal di kerajaan surga. Tidak bersama dengan Allah itu berarti terpisah dari Allah. Itulah neraka. Itulah kondisi yang dihadapi ya oleh manusia nanti pada zaman akhir. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan tidak mengandalkan Allah. Ya. Kita berusaha berlatih segiat-giatnya tetapi tidak mengandalkan Allah. Ya. Saya sangat senang ketika ada orang misalnya mengandalkan Allah, dia berdoa dulu ya kan, setelah itu dia menang, dia berdoa, mengucap syukur. Semua ini karena karunia Allah. Tetapi bagi manusia di dunia itu ada yang tidak menganggap itu karena itu kehebatan dia berlatih. Tidak, latihan itu adalah kemampuan. Coba kalau dia berlatih lalu stop napasnya. Terkadang manusia itu memang diberikan kehendak bebas untuk mengimani Allah, tetapi kebebasannya akhirnya membuat dirinya menjadi sombong. Dia berhikmat katanya, dia menjadi tokoh motivator yang luar biasa, sukses seminar. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kesombongannya menutup dirinya, makin jauh dia daripada Allah. Dan ini yang sering terjadi. Manusia di muka bumi ini berlomba-lomba. Untuk apa dia berlomba-lomba? Buat senjata, buat teknologi, buat ini, buat itu. Semuanya sia-sia kok. Ya, akan sia-sia semuanya kalau semuanya nanti dia akan kembali kepada Allah. Kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Ya. Dia membangun rumah yang baik, dia membelikan kendaraan yang baik, dia bekerja dengan full dari hari Senin sampai hari Minggu. Tidak ada pergi ke gereja sama sekali, berdoa pun tidak. Karena dia menganggap dengan bekerja dia akan bisa mencukupi. Nah, itulah yang terjadi di salah satu negara, Taiwan tuh. Ya. Yang diceritakan oleh pastor pada itu, ya. Akhirnya rumah Tuhan pada ditutup, ya kan. Nah, bersyukurlah kita di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Tetapi kita lihat, ya, ada suatu kampung tuh tidak ada bangunan gereja. Ya, hidupnya seperti itu saja. Justru yang mau ya merendah rendah hati, rendah diri, membangun bangunan bagi Tuhan, ya, dia selalu diberkati. Maka kalau kita punya gereja di kampung kita, rehablah, sapulah kalau misalnya belum ada dana, ya kita dengan kekuatan kita tebaslah rumputnya, jangan belepek, ya kan. Datang ke rumah sudah pakai jas, ya kan, sepatu pancus, semir hitam. Nengok halaman gerejanya becek. Mau gimana? Ujung-ujungnya Natalan habis kan. Sepatu pancusnya, karena tidak mau lepas sepatu, habislah kena becek. Ya. Ini di salah satu daerah, mobil hampir 100 unit di halaman. Tetapi gerejanya mau roboh. Ya kan? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, ini menjadi suatu ya kita, beban kita. Kalau misalnya di kampung kita ada gereja, tapi bangunan gerejanya itu terlantar, di situ itu rumah Tuhan. Ya. Tidak punya dana untuk ngecat, ya tidak apa-apa, bersihkan. Ya, yang penting layak dan pantas. Ya. Di kota-kota ini misalnya masih ada umat di lingkungan yang membersihkan gereja. Ya luar biasa. Ya, sebelum misa atau 1 hari sebelum misa di hari Sabtunya mereka nyapu, bersih-bersih gereja. Tapi kalau di gereja mungkin di kota besar ya sudah pakai OB ya, yang dibayar. Tapi kalau kita di kampung-kampung itu gunanya kan. Halaman ditebas, sampah dibakar ya kan. Dibersihkan ya. Gereja itu akan menjadi tempat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah itu. Atau kita tidak mau hadir dalam majelis-majelis, pertemuan-pertemuan, kelembagaan-kelembagaan, atau lingkungan ya, atau kring ya. Diundang ibadat, tidak mau hadir karena merasa tidak level ya kan. Ya ini sering terjadi ya. Dia hebat di tempat lain ya kan, dikenal orang lain, tetapi di lingkungan ini tidak dikenal. Nah ini kacau juga jadinya. Itulah kesombongan di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita status kita sama. Ya.
Kedua, kesombongan di hadapan sesama. Ini sering terjadi, kesombongan di hadapan sesama. Ada masalah tidak tegur, itu orang sombong namanya. Bukan minta saling memaafkan, saling mengampuni. Tidak teguran. Gara-gara masalah sepele, kalah lomba 17 Agustus, tidak teguran. Harusnya saya yang menang ini. Itu kesombongan daging kita. Tidak mau memberikan apresiasi kepada orang yang menang lomba. Padahal orang menang lomba itu ya biasalah. Ya kan namanya di dunia ini orang berlomba. Seharusnya saya yang menang, ini jurinya salah nih. Wah. Makanya sampai di dunia harus dibuat fair play kan. Kami di kantornya harus ada simulasi untuk 17 Agustus. Belum kami buatnya ya. Mungkin minggu depan. Mengapa? Karena orang ini kalau udah ingin berlomba, pastilah akan mengandalkan yang namanya ya dirinya. Lalu kalau dia kalah, dia tidak mau kalah. Ya. Dan ini persoalan-persoalan. Apalagi misalnya kalau kita memiliki dendam, akhirnya kita sombong, tidak mau menegur sesama, tidak mau mengampuni, itu sombong namanya. Ya. Jadi kesombongan ini akan berdampak bagi pertumbuhan iman kita.